Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai pendarahan berulang setiap bulan. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar 10 ml sampai 80 ml hingga kisaran rata-rata 35 ml per hari. Nah, setelah tahu tentang pengertiannya, kita lanjut ke siklusnya ya. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Nah, fase yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan fase yang keempat adalah fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau disebut dengan luteal. Lalu, dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Nah, yang harus teman-teman ingat, hal ini tidak perlu dihafal ya. Cukup teman-teman untuk coba memahaminya. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron itu ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke 3 yaitu ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak, dan hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termos yang menandakan tubuh sedang dalam